idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Kata Nabi Muhammad, idza shalatil mar'a khamsaha, apabila seorang istri dia melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu senantiasa mengerjakan tepat pada waktunya, wa shamat syahraha, dan dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan semampu dia. Karena apa? Perempuan tidak akan bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh karena perempuan datang bulan. Lalu kata Nabi yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia jaga tuh kemaluan daripada maksiat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan ketika seorang istri dia taat kepada suaminya. Apa jawabannya? Kata Nabi, dakhalatil jannah. Apabila seorang istri bisa memiliki 4 perkara ini di dalam dirinya, maka kata Nabi Muhammad, dakhalatil jannah, perempuan tersebut, istri tersebut sudah dipastikan akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya ini 4 perkara kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang perempuan dia akan menjadi orang yang akan berumah tangga nanti. Begitupun anak-anak kita yang laki-laki, dia akan menjadi imam di dalam rumah tangganya. Maka kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita di rumah, apa yang Nabi sampaikan. Insya Allah semuanya keluarga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memahami apa yang Nabi sampaikan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 4, Nabi cuma minta 4 dari seorang istri. Ini paling berat banget nih. Ini pertama aja udah berat. Kenapa? Karena orang perempuan di rumah sholatnya belang bentong, subuh kadang-kadang kesiangan. Ya nggak semua. Kadang rumah tangga ini Allah jadikan manusia ini berpasang-pasangan. Si suami rajin ibadahnya, bini rada males. Ada lagi rumah tangga orang lain yang bininya rajin banget ibadahnya, lakinya males banget. Ya, maka itu tugas harus saling melengkapi. Suami punya istri malas, suami bikin istrinya semangat dan rajin buat ibadah. Ajarkan kepada istrinya, bangunkan di waktu-waktu sholat. Atau sebaliknya, bini rajin ibadah, suaminya malas ame sholat, maka bini jadi penyemangat buat suami. Istri membangunkan suami, mengajak suami buat mengerjakan sholat berjamaah. Begitu, ya. Nah sekarang bagaimana istri mau rajin sholat kalau suaminya nggak mencontohkan rajin sholat pada istrinya. Wasamat syara, ketika seorang istri dia rajin puasa Ramadan. Perempuan ini kan masa haidnya paling sedikit. Masa haid perempuan itu adalah sehari semalam. Umumnya perempuan haid 6-7 hari, dan maksimalnya perempuan haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti kalau seandainya ada perempuan yang haidnya sampai 15 hari 15 malam, maka dia bisa mengerjakan puasa Ramadan selama 15 hari. Maka minimal dia dapat setengahnya. Wa hafizat farjaha, kata Nabi, ketika seorang istri menjaga kemaluannya dari maksiat. Tuh istri nggak bermaksiat, baik dia bermaksiat sendiri, ya, dengan cara naudzubillah min dzalik seperti masturbasi, onani, ya, atau berselingkuh dengan laki-laki lain, atau juga berzina, ya. Dan ini semua adalah hal-hal yang harus dijaga. Maka berikan pendidikan agama yang kuat, pondasi yang matang kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar mereka bisa menjaga diri mereka dari segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih mereka pemahaman-pemahaman agama. Anak-anak kita dari kecil juga sekarang mesti dikasih pemahaman. Yang perempuan, anak-anak kecil kita yang perempuan, kasih tahu kalau bagian-bagian ini kamu tuh nggak boleh dibuka di hadapan orang. Seandainya ada orang yang mau pegang atau mau buka, maka kamu harus marah dan jangan mau. Kenapa? Karena khawatir di zaman sekarang banyak pemerkosaan anak-anak kecil. Maka berikan pendidikan-pendidikan seperti itu kepada anak kita, kepada istri kita, biar mereka paham, ya.
hukum syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting menutup aurat. Yang paling terpenting menutup aurat. Karena banyak di zaman sekarang perempuan-perempuan yang mereka masih sulit untuk menutup aurat. Padahal ini perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju, bajunya tertutup dari leher sampai kaki tapi bahannya merecet. Bahannya nyetrit. Bahannya membentuk body. Maka ini hukumnya haram. Sama aja pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Bejendol semua depan belakang. Ini haram hukumnya. Kalau ada bini kita di rumah, anak kita pakai pakaian model begitu, kasih tahu, jangan dipakai lagi. Jangan sampai gara-gara hal tersebut kita yang udah enak ibadah, mudah-mudahan Allah masukin surga, nanti digangguin buat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dilakukan oleh istri ataupun anak-anak perempuan kita. Kata Nabi, wa ata'at zaujaha. Ketika seorang istri dia taat kepada suaminya. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kata Nabi Muhammad, kalau dari laki-laki maka yang paling dia berhak berbakti adalah kepada ibunya. Kalau orang laki-laki maka dia paling berhak berbakti kepada ibu dan bapaknya. Walaupun itu laki-laki sudah menikah. Karena tetap dia punya tanggung jawab kepada orang tuanya walaupun sudah punya tanggungan kepada istri dan anak. Maka dia harus membagi. Maknanya membagi segala macam hal tersebut ya, agar tetap dia punya kewajiban kepada istri dan anak dan juga berbakti kepada orang tua. Lalu kata sahabat lagi yang bertanya, kalau dari perempuan ya Rasul? Kalau dari perempuan yang paling berhak dia berbakti kepadanya maka adalah suaminya, kata Nabi. Adalah suaminya. Kalau sudah berumah tangga maka istri lebih berhak untuk berbakti ya kepada suaminya.